Ya, Mbak, perkenalkan diri dulu ya. Saya Adele, mahasiswa Sosiologi UNESA, terus semester 4. Dan ini tuh untuk UTS kajian pembelajaran sosiologi. Jadi ini kita tuh kayak wawancara ke sekolah-sekolah SMP, SMA tentang sosiologi gitu, Mbak. Oh gitu. Ini mungkin mau Di SMP sosiologi ada. iya SMA maksudnya. Kalau Iya iya SMP iya. kemarin itu tentang Merdeka Belajar. Tapi kalau Oh SMA tentang sosiologi kayak gitu. oh gitu. Iya iya. Gimana gimana? Ya, Mbaknya mungkin perkenalan dulu. Oh iya, nama saya Tati Inayah. Ya. Tuh. Alumni sosiologi UNESA juga. Oh, sama. Tahun berapa, Mbak? Angkatan tahun 2012. 2012. Heeh. Berarti udah kenal tapi sama Pak Farid tapi itu Pak Farid ya. Oh ya kenal. Oh, Coba bilang kenal. sama Tati gitu aja mesti tahu masihan mungkin. Tapi satu angkatan, tak, Mbak? Enggak ya? Masih beda jauh ya? Ya beda jauh. Nggak maksudnya Oh, kan dosen saya. Jadi oh iya nih ya dosen ya Pak Farid. Dulu, ya gimana Mbak berarti langsung aja apa? pengalaman mengajarnya dari tahun kapan, Mbak? Saya ngajar di MA itu sudah tahun 2016. Iya, Dari 2016 ya sampai sekarang. Berapa itu berarti berarti? 5 tahun ya. 5 tahun, Ya sekitar lima lima tahun tahun. kurang kayaknya. Oh ya. Iya. Terus Mbak, Ya ceritanya 5 tahun, hampir 5 tahun. ceritanya jadi guru sosiologi itu gimana, Mbak? Maksudnya langsung daftar ke sana jadi guru sosio atau gimana sebelumnya? Sebelumnya sih waktu itu masih ini masih belum wisuda sih, masih dapat SPK aja. Terus dapat Ya. tawaran sama dari temen, ada lowongan guru sosio, mikirnya oh ya wes lah enggak apa-apa, sambil nunggu wisuda karena SPK-nya dapat bulan Juli, sedangkan Mm-mm. wisudanya kan bulan Oktober kalau nggak salah. Nah jadi Ya. ya wes, niatnya ngisi aja buat cari yang lain. Oh ternyata keterusan sampai di situ. Ya sudah. Betah berarti. Ya, karena suasana di sananya juga enak sih, Enak. kekeluargaan juga, terus siswanya juga akhirnya bikin saya itu nggak cuma ngajar, tapi juga dapat belajar sama situasi-situasi siswa yang ada di sana, terus Hmm. kondisi-kondisi siswa yang di sana itu ini ya sih bisa juga untuk kajian sosiologi di pendidikan atau masalah sosial atau dan yang lainnya itu banyak sekali. Jadi ibaratnya ya apa ya? Ya banyaklah akhirnya bisa mengeksplor juga. Gitu. Jadi mbaknya itu juga belajar lagi ya. Maksudnya kan ada ya materi sama SMA Nggak, kuliah kan beda. jadinya gini. Ya, ternyata akhirnya oh ternyata memang ya deket sih sama mereka dalam artian deketnya itu oh ternyata teori-teori lah atau materi-materi konsep-konsep ataupun fenomena-fenomena yang ada di yang dijelaskan di kampus atau ini tuh ternyata memang ada ya memang ya wes itu ibaratnya itu ya wes oh kita itu hanya tinggal mengcross check aja gitu. Hmm. Tapi Tanya SMA di lebih situ ke hafalan ya, Mbak ya. Bukan SMA analisis kasus kayak kuliah, tapi memang mereka baru-baru beneran belajar teori kayak gitu ya. awalnya seperti itu karena memang juga dari saya SMA juga dulu itu kan memang terkesannya itu hafalan kan Iya. bahkan sampai akhirnya ketika pengantar ilmu sosiologi kalau nggak salah sama Pak Ali itu kan Iya. ditanyain misalnya stratifikasi itu apa jadi hampir semua jawaban mereka itu sama ya kan terus ketika saya di sekolah akhirnya pun sama mereka juga textbook lah saya kan ibaratnya aduh kok greget sih kamu itu kok textbook sih akhirnya nanti ketika dikasih contoh kasus atau Bingung. pertanyaan yang biasanya kalau sekarang itu kan bisa dikatakan kalau bikin soal kan nggak lagi tentang konsep kan dalam artian nggak Iya. lagi tentang stratifikasi itu apa kan gitu enggak tapi apa dikasih kayak misalnya contoh kasus fenomena ini tuh masuk konsepnya konsep kajian sosiologinya itu materinya apa terus
konsep ini itu kamu katakan stratifikasi, itu indikatornya apa, ininya apa. Jadi mereka bisa mengidentifikasi. Tapi kalau misalnya hafalan kayak gitu, itu kan akhirnya ketika dikasih ke konsep langsung, itu kan bingung mereka. Kalau dikasih contoh fenomena atau apa, ini kan mereka Ya, bingung, nggak bisa bingung. menyepadankan gitu loh, ibaratnya Itu menyesuaikan awalnya ini ya, dengan Mbak ya. Awalnya uh, seperti itu. Terus ngajarinya Mbaknya gimana? Secara apa ada terus praktek akhirnya gitu? kayak gini, memang dari awal saya itu terkadang itu kalau menjelaskan itu jarang textbook. Textbook itu dalam artian gini, karena dari siswa saya sendiri itu kan mereka itu dalam artian bukan orang yang misalnya oke, benar di Sidoarjo kota mereka pemahamannya tentang kata-kata ini itu bisa pemahamannya cepat lah, enggak, tapi apa, mereka itu saya katakan mereka dari kalangan kelas menengah ke bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya textbook, meskipun itu sudah sederhana, kalau misalnya di LKS, mereka itu belum bisa mencerna, sulit untuk memahami. Jadi mau nggak mau saya menggunakan bahasa yang memang ya dekat sama mereka. Saya ngasih contohnya ya wis yang sesuai dengan yang kondisi yang ada di sini. Ini loh yang disebut sama stratifikasi itu dalam artian Oh, di masyarakat itu kayak gini. Karena kenapa? Kalau textbook, kalau buku paket itu kan mungkin bahasanya agak ibarat kalau kita bilang belibet kalau katanya anak-anak ya. Jadi di sekolah ada juga yang namanya LKS, ya kan? LKS itu menurut saya itu sudah sederhana. Tetapi untuk siswa sekolah saya itu masih tetap masih dianggap Bu nggak paham, Bu bahasanya gini nggak mudeng. Nah, karena kenapa? Dari lingkup latar belakangnya siswa saya sendiri itu juga dari kalangan kelas menengah bawah. Dalam artian iya. harus ekstra. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita nuntut ke textbook, akhirnya oke, secara textbooknya tercapai mungkin, tetapi secara pemahaman mereka belum tentu. Hmm, Itu kan. Jadi ya sudah saya menggunakan bahasa-bahasa sederhana. keseharian lah ibaratnya untuk apa istilahnya itu untuk menjelaskan ke mereka tentang konsep-konsep atau materi-materi yang harusnya saya ajarkan itu apa Hmm. gitu. Terus kemudian Mbak berarti keluar dong dari esensinya, istilahnya itu keluar dong dari materinya. Ya pinter-pinternya kita gimana kita ngelit mereka tetap memahami konsepnya itu ini, tetapi tidak keluar dari jalur. Nah, setelah itu untuk tugas atau untuk cara pemahaman mereka, akhirnya saya menerapkannya. Kalau ngasih tugas, bukan lagi tugas misalnya ngerjakan LKS ini. Nah, Iya. kalau itu kan akhirnya dia tidak berkembang, dalam artian pemahaman mereka pun juga akan tertuju atau terpaku hanya pada buku LKS yang ada di situ kan materinya. Iya. Terus caranya gimana? Ya wes, akhirnya saya mencoba untuk mereka menganalisis, mencari atau menemukan. Oke, saya tadi sudah jelaskan tentang stratifikasi. Iya. Contohnya seperti ini. Coba kalian temukan atau cari di sekitar kalian, baik itu di sekolah kah, di lingkungan teman atau di desa, terserah. Jadi akhirnya saya membiasakan diri, membiasakan untuk ngasih tugas-tugasnya itu ke analisis. Jadi mereka yang saya suruh menemukan. Jadi saya pakai sistemnya ya, kayak sistemnya anak kuliahan gitu. Saya Iya. suruh cari fenomena ini. Terus kenapa kok kamu mengatakan ini itu stratifikasi? Terus kemudian kamu mengatakan ini itu stratifikasi atau diferensiasi. Kenapa? Nah, mereka bisa menjelaskan. Ya mungkin memang salah, wajar kan ya. Mm-mm. Tapi akhirnya dari situ ketika nanti mereka dikasih soal-soal atau yang ibaratnya kayak analisis, mereka nggak bingung lagi. Karena kenapa? Awal saya ngajar, sebelum saya pakai metode yang itu dalam artian kayak misalnya ngajar suruh menemukan Ya, analisis, LKS saya gitu. coba ngasih pancingan itu soal analisis ya. Mereka bingung, Bu, analisis itu maksudnya yang kayak gimana? Jadi akhirnya mereka itu hanya menceritakan ulang fenomena yang saya suruh Kasih. analisis. Nah, maksudnya gimana? Jadi mereka nggak bisa memasukkan pemahaman mereka. Oh, ini memang benar, ini yang dikatakan stratifikasi karena ada apa penggolongan penggolongan secara bertingkat berdasarkan ini. Mereka nggak bisa istilahnya itu memasukkan materi yang sudah dia pelajari ke analisis Hmm. fenomena yang sudah disajikan. Nah, sulitnya itu di situ. Mau nggak mau harus ekstra sabar karena apa? Jangankan hanya sosiologi, materi yang lainnya
kalau di sekolah itu masih banyak yang textbook atau hafalan, nggak hanya di sosiologi gitu, Mbak. Ya, apalagi biologi kayak gitu ya. Ya, Dan apalagi hafalan nek terus. sosiologi dibikin hafalan, ya jelas nggak bisa karena memang konsepnya juga kan di masyarakat, nggak hanya di textbook aja. Kalau eksak kan mungkin masih bisa lah Hmm, gitu. gitu. Jadi ya harus menyesuaikan juga sama siswa-siswanya. Meskipun kadang sudah ngasih contoh yang sedemikian rupa, terus kemudian sudah menjelaskan dan memberi contoh yang terus-terus tapi masih jauh dari harapan, itu kan kadang juga ya menyedihkan. Cuma ya memang wajar ya, namanya anak-anak Tapi kan masih pasti SM penting juga. apa niat belajarnya itu ya. Iya, dan mereka tapi kalau sampai sekarang itu Mbak, apa namanya, mereka itu jauh akan lebih antusias ketika mengerjakan di buku textbook, maksudnya misalnya materi-materi yang jawab LKS lah atau jawab pertanyaan yang ada Suka di ya, buku. Karena apa? Dia terbiasa. berpikirnya jawaban itu sudah ada di situ, saya tinggal mencari gitu toh. Nah Ya itu gitu kan jadi sama aja menyalin. ya, makanya kalau saya itu dikenalnya anak-anak itu percuma mau ngerjain tugas ibu tati gak ngarang nang buku mikir dewe ya gitu. Akhirnya perkenalannya gitu, soalnya eh, apa ya, ya bukannya membiasakan sih, soalnya kan kadang mereka itu soal analisis pun mereka pasti nyontoh, mereka pasti mengandalkan temennya, aku nyontoh, apalagi yang sekarang daring ini yang akhirnya kesulitan juga. Akhirnya misal satu ngumpulkan ke saya sudah selesai toh, ayo dia Mus Maria di share di grup yang dimana saya nggak tahu. Nah dipikirnya saya nggak ngoreksi gitu loh. Nah Banyak yang akhirnya kemiripan. akhirnya Iya. saya bikin shock terapinya, yang ngumpulin pertama siapa, terus kemudian kok terakhir-terakhir ini ada ini, langsung saya kasih nol, saya noli semua. Loh Bu, saya itu kerja sendiri. Gak ono rek mikir dewe tapi jawaban itu seragam pikiran. Sedangkan itu kan soal analisis menurut menurut pandanganmu. Kan nggak mungkin Ya. dua tiga orang itu bisa sampai sama kan pandangannya. Dan kata-katanya pun sama. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi akhirnya langsung tak noli, tak kosongi. Nah, akhirnya dari situ mereka sudah Baiklah. bisa untuk membiasakan diri untuk satu menganalisis meskipun itu mereka belum maksimal. Terus bisa juga dia berani mencari nggak hanya dari sumber internet. Misalnya kayak buku minjem kakak kelasnya, ternyata mereka sampai ke sana. Terus pas waktu ke Wah, sekolah daring, kan sekolah saya kan sistemnya daring sama luring. Jadi satu iya, minggu daring, satu minggu luring toh. iya. Nah, ketika luring itu mereka memanfaatkan untuk nyari buku-buku di perpus, dipinjem, dibuat ngerjain tugas-tugas yang dikasih waktu daring itu, ataupun mereka yang ketika daring juga ke sekolah, ke perpus juga ada, meskipun tidak banyak yang memanfaatkan seperti itu. Gitu. Wah, jadi aktif ya, Mbak. Nggak kayak dulu kurikulum yang textbook gitu ya. Mereka kan pasti tinggal cuma nyari jawaban langsung gitu. Kayak Nah, nggak mikir sama itu aja, cuma nyari. itu kalau misalnya ya bukan mengunggulkan saya sih, tapi kalau misalnya saya memang jarang sih kalau misalnya ngerjakan LKS atau ini, karena apa, akhirnya nanti tuh gemes sendiri, jawabannya sama semua. Hmm. Di Jadi situ ada nggak, Mbak? Apa kayak karakter-karakter yang memang kan biasanya kalau guru itu jarang ngasih apa ya contoh karakter atau teladan gitu ya. Maksudnya secara langsung gitu, secara tersurat. Biasanya kan tersirat. Nah itu ada nggak, Mbak? maksudnya kayak gimana? Maksudnya Contohnya, itu contoh. ya ya simpelnya berpikir kritis kayak gitu atau apa ya sebenarnya kita tuh makna belajar sosiologi itu seperti apa kayak gitu Mbak. Ini untuk yang sosiologi atau untuk semua mapel? Untuk sosiologi aja. Oh, Mbaknya ya. juga semua mapel Saya guru. kebetulan dua mapel. Oh, apa? Eh, Sosiologi sama?
Sosiologi sama sejarah. Oh iya sih, agak mirip-mirip. Terus gimana, Mbak? Oh, kalau misalnya gini ya, bukannya mau ini, kalau misalnya guru di sekolah saya sosio kan ada 3. Hmm, Oke, yang satu itu bisa dikatakan senior, ya, yang satunya masih junior muda-muda ya kayak yang saya ini sama yang satunya lagi itu YIN. Nah, untuk yang muda-muda ini sepertinya kalau untuk berpikir kritis atau kayak misalnya lebih inovatif, greget, terus ayo mengajak biar anak-anak itu yang kritis. Anak-anak yang ini itu biasanya lebih ke guru-guru yang muda. Kalau untuk guru-guru yang senior itu ya mungkin ya sudah mungkin memanfaatkan yang ada di LKS-nya apa, yang ada di bukunya apa, ya sudah itu. Terus kemudian ada juga yang menuntut oke, kamu berpikir kritis, kamu harus berani menganalisis, kamu harus berani menemukan, tetapi karena mungkin dari guru sama siswa itu ada jarak senior sama ini kan akhirnya bukan bukan jarak sama guru ya, maksudnya siswa sama guru, akhirnya anak itu kan juga bingung. Bingung itu dalam artian aku itu disuruh menemukan apa, aku itu disuruh nyari apa, iya, berpikir kritis, nah seperti dampingi, nah seperti itu kan tanpa diri susah. Kalau misalnya ngasih tugas analisis atau apa yang bagi mereka itu hal baru, kalau saya katakan di sekolah saya nyuruh analisis atau menemukan itu kan salah satu hal baru. Jadi mau nggak mau itu kita harus aktif juga untuk dampingi. Karena memang kalau saya ngasih tugas seperti itu banyak sekali anak-anak itu yang masih bingung. tanya, Jadi iya, kalau misalnya kalau daring, kalau luring kan gampang. Bu ini apa? Bu ini bisa. Tapi kalau misalnya daring, akhirnya ya wes siap sedialah di WA lah, di telepon, di ini. Bu kalau gini ini maksudnya ya apa? Terus saya menemukan ini maksudnya gimana? Lah, ketika luring aja mereka masih ada kesulitan enggak? Apalagi kalau daring, kalau nggak diarahkan atau nggak ini, akhirnya kan apa yang menjadi orientasi kita, misalnya tujuannya mereka itu paham ini, nggak didampingi kan nggak bakal tercapai itu dalam artian iya. gitu. Nah, itu bedanya kalau misalnya. Jadi ya mungkin ada yang tersirat, ada yang tersurat kan gitu. Kalau Jadi Mbaknya dari suka, karakter guru mas paling suka materi apa? Stratifikasi ya? enggak sih, saya sukanya penelitian. Oh ada materi penelitian. Oh yang Ada kualitatif, materi penelitian. kuanti Kalau gitu. penelitian itu, kalau penelitian, kalau dulu itu di kelas 3, kelas 1, kelas 3, kelas 3, kalau sekarang itu di kelas 1. Senangnya itu kenapa lah? Kalau senangnya itu dari materi penelitian itu kan akhirnya anak-anak yang menemukan, ya kan? Aktifnya anak-anak itu mempraktekkan, ya kan? Nah, akhirnya saya menerapkan bagaimana ibarat itu kan kayak anak kuliah skripsi itu. Iya, Mbak, sebenarnya. Terus, Sebenarnya skripsi dan akhirnya dari situ mereka itu akan lebih aktif. Nah, nggak maksudnya menemukan satu masalah itu kayak gitu aktif, ya. satu aktif mereka di luar, aktif mereka menemukan, terus kemudian mereka observasi tentang kiri kanan untuk mencari ini masuk sing kualitatif nggak sih, sing kuantitatif apa, meskipun sudah dijelaskan kuantitatif itu ada, tapi rata-rata mereka ngambilnya ya yang kualitatif. Iya, benar. Itu jadi dia akan aktif di luar dengan kebebasannya mereka sendiri menentukan topik, menentukan tema, dan juga akan menjalin hubungan 2 arah sama saya dalam mana Bu ini benar nggak sih Bu kayak gini inilah, akhirnya apa akan enak kan arahnya kayak gitu. Jadi iya. Secara nggak langsung ini juga belajar learning by doing juga, kan gitu bisa. Kalau saya sih sukanya ke materi penelitian itu karena apa, akhirnya membebaskan mereka. Oke, sudah tahu materi-materi sosiologi yang kamu pelajari itu apa, ini. Ayo temukan apa yang mau kamu ini di luar, ditemukan dulu mereka. Bu, kalau ini kenapa kok nggak masuk? Kenapa kok nggak bisa? Nah, contohnya mereka sudah sama materi tapi masih bingung kajiannya sosiologi atau geografi. Biasanya kan alam, jadi kayaknya iya. dampak banjir. Sosial padahal sosiologi. Ya kan?
dampak banjir bagi ini misalnya. Itu mereka terjebak ke geografinya. Lah, kalau misalnya kamu geografi di sosiologi diajarkan nggak? Ada, Bu. Itu kan biasanya ada dampak. Lah, itu akhirnya kamu mau ke apa? Ke bencananya atau ke perubahannya? Oh iya, ya, Bu, ya. Nah, jadi akhirnya dari situ mereka akhirnya paham, bisa tahu. Kalau itu sih lebih eksploratifnya ke situ. Anak-anak kalau ke penelitian sukanya situ. Terus Jadi ya ada kayak bimbingan. Nanti tak ACC kalau kamu sudah ada judulnya, kamu baru lanjut ya, kamu cari latar belakang, bikin latar belakang, bab 1, gini. Loh, Bu, kok bikin dibalikkan proposal ya, Mbak lagi? ya? Iya, kan goalnya kan di situ, membuat penelitian sederhana. Jadi saya pakai proposal. Dari situ akhirnya secara nggak langsung, mereka akan mereview. Mereview apa? Mereview materi-materi. Kenapa? Kayak misalnya dia Iya, konsultasi, oh teori salah. ya. Oh salah, kenapa lo? Kan karena kemarin itu kan sudah ini. Nah, ya dijelaskan lagi. Terus ulang lagi, kan gitu. Berarti memang paling cocok kalau di semester akhir gitu ya, Mbak ya. Kan teorinya udah Mm-mm. diajarin semua, tapi kalau di awal mungkin lebih sulit lagi Kalau di di awal awal itu kelas semester. 10, kalau kelas 10 berarti kita bisa menggunakan apa? Kita bisa nutup mereka mengarahkan ke materi-materi yang sudah dipelajari kayak misalnya fenomena sosialnya. Karena kan di situ kan ada yang apa? Konflik budaya, diferensiasi, stratifikasi, konflik. Ini kan ada masuk di situ toh. Terus interaksi sosial itu kan ada masuk di situ. Jadi bisa karena kan penelitian juga itu ada di semester genap, Mbak. Kalau Hmm. semester genap itu saya pakainya tugasnya itu bukan tugas yang apa namanya seminggu 2 minggu gitu enggak, tapi saya pakainya tugas terstruktur dan terbimbing dalam artian apa? Satu semester. Hmm. Jadi 1 semester. Jadi materi penelitian itu kan semester 2. Ya sudah, itu akan menjadi tugas akhir kelompok di semester akhir. Tetapi di situ nanti akan ada kayak misalnya sampean itu kayak sidang, proposal, Hmm. presentasi, di mana nanti saya harus bisa tanya pun nggak ke hanya satu siswa. Jadi Ke semuanya saya mau ya. mereka ke semuanya. Jadi nanti akhirnya dari situ nanti saya tahu siapa yang enggak ini, terus siapa yang pemahaman dari ininya cuman ngikut nama atau enggak kayak gitu. Wah, Cuman keren. kalau yang untuk sekarang ini di daring ini yang agak sulit saya. Iya, susah. Untuk implementasinya ya itu tadi semester 2 kalau kalau yang di kelas 11 ini banyaknya konflik kekerasan. Nah, kalau konflik kekerasan ini terakhir saya ngasih tugasnya itu terkait konflik yang muncul saat pandemi ini. Maksudnya saat COVID ini kan banyak sekali tuh apa namanya Iya, konflik-konflik yang bom. terjadi itu menemukan kan macam-macam konflik oke toh Mbak. Nah, itu mereka saya suruh cari terus analisisnya terus gimana ini solusinya terus yang berperan itu siapa saja terus kenapa kok konflik itu bisa jadi ya kayak gitu tuh jadi saya bebaskan kamu mau bikin materi apa kamu mau bikin ngangkat konflik apa bebas boleh yang langsung sampean tahu boleh yang ngambil dari berita Internet. juga boleh koran jadi bebas gitu. Cuman ya itu tadi saya tidak memperbolehkan untuk sama. Boleh sama tapi beda sumber kayak misalnya satu dari koran Jawa Pos, satunya dari Metro. Kalau ada yang sama saya suruh balik. Oh Itu iya, sih. iya, iya. Terus ada nggak Mbak harapan atau keinginan yang belum bisa kecapai gitu? Misal kompetensi yang harusnya diraih siswa tapi ternyata belum gitu. Ada ya? Ya pasti ada, tapi kalau misalnya kita ditanya gitu untuk secara keseluruhan itu mungkin kalau saya bilang ya gimana ya maksudnya pasti kan akan ada anak yang dia itu sudah melampaui target. Misalnya selain itu sudah lulus dari apa namanya KKM-nya. Standar KKM-nya itu istilahnya itu batas minimal maksimumnya itu loh. Iya. Itu beberapa ada dan beberapa ada yang juga yang masih di bawah. Harapan saya pengennya gimana caranya mereka itu bisa semuanya nilainya itu di atas KKM misalnya gitu loh maksudnya.
Nggak bisa di atas KKM. Kan kalau ada yang rendah pasti pasti Itu kan, rata-ratanya di nah, tengah. maksudnya itu Tinggi semua harapannya ya. gimana mereka sama-sama semuanya itu setara, setara itu dalam artian paham, paham semua meskipun range nilainya itu enggak jauh beda itu seenggaknya saya masih sedikit lega. Tapi kalau misalnya ini tuh wah, masih ada senjangnya juga sih dari nilai harapannya di situ. Terus kemudian untuk yang memang benar-benar belum tercapai untuk keseluruhannya itu adalah dari segi ini penyampaian secara output kayak misalnya mereka analisis ya. Oke, analisis yang benar-benar analisis mereka bisa menghasilkan itu dan bisa dipertanggungjawabkan pure murni dari semuanya itu nggak bisa, masih belum, susah. Kenapa? Kembali lagi dari background siswa juga kan mempengaruhi juga toh Mbak. Karena memang kenapa kebanyakan siswa sekolah saya itu kan mereka banyak yang kerja juga. Jadi kurang optimal buat memahami materi juga ya Mbak. Benar. Sudah aja Mbak, sudah cukup informasinya. Kalau misalnya ini nanti tanya lagi aja enggak apa-apa. Oh, enggak, udah Mbak, Jadi udah cukup. ya. Aduh, kesandet-sandet. Terima kasih. Oh iya ya enggak apa-apa. Iya, makasih ya Mbak Oke, ya. terima kasih Ya, Mbak. ya makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Ya, dadah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, dadah, dadah. Dadah.